Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Teko Design. Kali ini kita akan melanjutkan sesi belajar React Native ya, yaitu tutorial dasar membuat aplikasi menggunakan framework React Native. Oke, di video kali ini kita akan masuk ke part ketiga, yaitu UX design untuk membuat solving problemnya. Oke, kali ini kita akan menggunakan website yang bernama InVision App. Kamu bisa akses di invisionapp.com. Lalu kamu bisa langsung ke try freehand free. Kamu bisa register, sign up. Dan kebetulan saya sudah sign up ya, jadi bisa sign in. Jadi kamu tinggal isi aja data sesuai yang kamu butuhkan aja. Mau data dummy atau beneran juga bebas gitu ya. Tapi kebetulan saya sudah register ya, jadi tinggal sign in aja. Oke, saya sudah sign in. Hal yang kita mulai itu adalah ini kamu bisa ke blank freehand. Ini ada brainstorming atau ada strategi dan planning. Lalu ada wireframe, jadi kita bisa membuat wireframe di InVision App ya. Lalu ada effective meeting gitu ya. Tapi kita bisa menggunakan blank freehand. Klik create tadi. Oke, jangan lupa untuk menamakan ininya ya. UX sesuai nama aplikasi kita adalah Tiketin. Jadi saya akan membuat seperti ini namanya, UX Tiketin. Atau kalau misalnya kamu ingin membuat problem sendiri, itu nggak masalah gitu ya. Oke, di contohnya ini kita akan membuat seperti ini. Ada customer persona, lalu ada problem, user market, solution, dan juga main goals ya. Jadi yang kita butuhkan itu ada customer. Jadi kita bisa ketikkan di sini customer atau user ya. Lalu kamu bisa menggambar ininya atau kita bisa pakai bukannya, maaf. Sebentar. Oke, kita gambar aja deh ya. Kita gambar usernya seperti ini, aja ya. Ini user itu ya, warnanya oke. Lalu berikutnya itu kita ada problem. Kita masukkan dulu problem, user atau market, solution, dan juga main goals. Jadi kita masukkan itu ada problem, lalu ada user atau market, kemudian ada solution, dan ada main goals. Oke, problemnya itu adalah kita cek sebelumnya itu adalah sulit untuk membooking tiket online yang bisa dicicil ya. Oh ya, ini untuk teks kamu bisa dilihat di pojok kirinya. Untuk pensil tadi kita create seperti ini. Oke, problem itu adalah sulit untuk membooking tiket online yang bisa dicicil. Berarti kita coba samakan aja tapi kita modifikasi. Berarti kita buat misalnya ada remaja berumur di bawah 17 tahun ingin memesan tiket online dengan sistem cicilan dengan menggunakan sistem cicilan. Ya, seperti ini misalnya. Kita besarkan. Oke. Ini problemnya. Coba kita kasih warna ini ya. Ini problemnya seperti ini. Misalnya kan di sini kan di umur 15 tahun sampai 22 ya. Berarti target kita itu di bawah 17 tahun gitu ya. Tapi kita ada minimalnya.
kita taruh 13 tahun aja deh, sampai 17 tahun. Itu ya. Jadi berarti remaja atau anak sekolah ya. Kita buat ini anak aja deh. Kita buat anak berumur di bawah 17 tahun ingin memesan tiket online dengan menggunakan sistem cicilan. Lalu target user kita itu adalah 13 tahun sampai 17 tahun. Nah, kemudian solusinya itu ingin mencicil paket atau tiket dengan bunga yang rendah. Kita bisa copy seperti ini. Atau kita bisa solusinya tuh kita bisa ingin mencicil dengan bunga rendah dengan apa ya? Ingin mencicil tiket ya. Berarti ingin mencicil dengan bunga rendah dengan syarat harus menggunakan KTP orang tua dan kakak, misalnya seperti itu ya. Ini misalnya contoh aja ya. Kalau misalnya kamu ingin membuat problem sendiri, silakan. Jadi solusinya itu kita memberikan solusi kalau misalnya ada orang tua dengan satu anak misalnya ya, atau 2 anak, lalu uang yang mereka untuk membeli tiketnya itu ternyata terbatas. Misalnya tiketnya itu untuk 4 orang atau 3 orang itu sebesar 2 juta misalnya ya. Untuk 4 orang aja deh 2 juta, berarti 1 orang itu 500.000 misalnya. Dan ternyata uang yang dimiliki orang tua tersebut hanya 1 juta. Jadi kita memberikan sebuah solusi, yaitu kamu bisa mencicil. Sistem cicilan itu bisa untuk anak kamu, yaitu di bawah 17 tahun, dengan memesan tiket online dengan menggunakan sistem cicilan. Tapi kamu harus mengupload dengan syarat itu harus menggunakan KTP orang tua dan juga kakak, gitu ya. Lalu di main goals-nya itu kita menyediakan fitur yang bisa seperti ini, fitur untuk user. Jadi kita bisa lempar ke pihak ketiga, yaitu Kredivo misalnya, atau kita yang ngurus sendiri. Jadi fitur untuk fitur untuk user dengan penyedia cicilan. Berarti fitur untuk user mengupload dokumen seperti KTP orang tua dan juga kakak. Lalu kita akan harus mengupload terlebih dahulu. Fitur untuk user mengupload dokumen seperti KTP orang tua dan kakak terlebih dahulu. Kemudian memberikan data tersebut ke pihak penyedia cicilan. Jadi pihak ketiga, yaitu misalnya Kredivo, gitu ya. Jadi kita akan menyimpan terlebih dahulu dokumen seperti KTP orang tua dan juga kakak. Ketika user mengupload dokumen tersebut, kita akan menyerahkan dokumen tersebut kepada Kredivo. Jadi Kredivo yang akan urus. Ketika Kredivo menerima sistem cicilan tersebut,
mereka akan memberitahu ke kita dan kita akan mengubah status di approve atau tidaknya. Jadi kita akan adakan yaitu pengecekan status approve atau tidaknya pada sistem cicilan di bawah 17 tahun. Atau misalnya ada anak di bawah 17 tahun gitu ya, tapi juga dengan syarat juga harus izin kepada orang tua juga ya. Jadi itu dia UX-nya itu kita sudah mendapatkan. Jadi problemnya itu anak berumur di bawah 17 tahun ingin memesan tiket online dengan menggunakan sistem cicilan. Jadi user atau market kita itu 13 tahun sampai 17 tahun ya. Lalu ingin mencicil dengan bunga rendah dengan syarat harus menggunakan KTP orang tua dan kakak. Lalu main goals-nya itu fitur untuk user mengupload dokumen seperti KTP orang tua dan kakak terlebih dahulu, kemudian memberikan data tersebut ke pihak penyedia cicilan atau pihak ketiga yaitu Kredivo. Jadi seperti itu kita sudah membuat yang namanya solving problem pada UX aplikasi Tiketin. Oke, selanjutnya kita akan membuat user flow-nya untuk aplikasi Tiketin. Oke, mungkin segini dulu untuk part ketiga dan kita akan melanjutkan part keempat yaitu user flow. Jadi terima kasih sudah menonton video sampai selesai dan sekali lagi jangan lupa subscribe, like dan juga share ke teman-teman kamu biar kita belajar bareng-bareng dan juga sukses bareng-bareng gitu ya. Oke, sekian dari saya dan kita akan bertemu di sesi belajar berikutnya.